Hai teman-teman, video ini untuk kamu yang mau tahu apa bedanya jurusan Han Yuan dengan Han Yuan Wenxue. Kedua jurusan ini walaupun namanya mirip tapi beda jauh teman-teman. Disclaimer dulu, jadi video ini berangkat dari keresahan dan pengalaman pribadi saya yang waktu awal kuliah itu nggak tahu jurusan Han Yuan dan hanya taunya Han Yuan Wenxue. Jadi waktu pertama saya daftar kuliah di Nanjing University, saya itu pilih jurusan Han Yuan Wenxue. Dan teman-teman bisa lihat admission notice saya itu emang benar-benar Han Yuan Wenxue. Yang kalau di bahasa Inggrisnya artinya literatur Chinese gitu. Jadi emang sastra dan bahasa Mandarin. Tapi ternyata setelah saya telaah dan setelah saya tanya-tanya, jurusan ini susah banget teman-teman, karena jurusan ini memang khusus untuk orang lokal pertama. Yang kedua itu dalam banget bahasanya. Bukan bahasa yang sehari-hari kita pelajari waktu kita persiapan ujian HSK, bukan bahasa sehari-hari kita ngobrol sama teman-teman, bukan. Bahasanya itu benar-benar yang dalam lah pokoknya. Jadi misalkan di satu pelajaran, teman-teman bisa lihat di sini list pelajaran yang ada di jurusan Han Yuan Wenxue apa. Dan teman-teman ceklah di Google. Contohnya bahasa Mandarin klasik itu belajarnya ya udah kayak literatur klasik. Kalau teman-teman pernah dengar Lun Yu, terus pernah dengar I Ching, itulah kita belajar tentang itu. Seperti itu. Kemudian jurusan Han Yuan Wenxue ini juga emang belajarkan sama orang lokal. Jadi mungkin akan ada perbedaan dengan cara komunikasi, kemudian juga kitanya kan orang internasional, jadi harus lebih proaktif untuk nanya gitu. Karena dari yang saya dengar juga nih, kalau belajar dengan orang lokal itu biasanya kadang suka ada gap informasi gitu. Jadi dia hanya info ke orang lokalnya aja, terus orang internasional nggak dianggap. Atau ini beberapa ya, nggak semua kayak gitu, banyak kok yang baik gitu. Tapi emang harus kita yang proaktif sih kalau teman-teman mau belajar di jurusan yang gabung dengan orang lokal China-nya. Kamu harus deketin ketua kelas, jadi kalau ada apa-apa nanya ke ketua kelas, pokoknya gitu. Itulah jurusan Han Yuan Wenxue, materinya, kemudian lingkungan belajarnya kayak gimana. Dan di awal minggu pertama saya kuliah, saya menyadari hal itu. Saya rasa susah jurusannya, materinya, kemudian juga cara komunikasi kita dan gapnya informasi itu terlalu gak bisa saya kejar. Apalagi waktu itu saya masih COVID tahun pertamanya, jadi masih online. Jadi saya memutuskan untuk mengajukan surat pindah jurusan ke jurusan Han Yuan. Nah, jurusan Han Yuan ini ternyata jurusan emang khusus murid internasional. Jadi, oh god, aku memiliki teman. Jadi, setidaknya sejenis lah, sama-sama murid internasional gitu. Kemudian pindahlah ke jurusan ini. Di dalamnya itu ada, di satu kelas itu ada orang Vietnam, ada orang Thailand, dan saya orang Indonesia sendiri gitu. Kemudian belajarnya apa? Kalau di jurusan ini itu belajarnya, nah ini teman-teman bisa lihat, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat tuh belajarnya apa aja. Jadi teman-teman bisa cek lah gitu. Jadi di jurusan Han Yuan ini kita lebih fokus ke mengasah bahasa Mandarin kita gitu. Misalkan teman-teman udah HSK 5 atau HSK 6, teman-teman mau lebih advance lagi bahasa Mandarinnya, ya jurusan ini cocok lah untuk teman-teman gitu. Karena belajarnya apa? Belajar itu pertama ada comprehensive Chinese, kemudian ada listening juga, ada reading juga, kemudian ada ya tentang materi-materi atau topik-topik di internet atau topik-topik sosial yang kita bisa discuss tapi pakai bahasa Mandarin gitu. Jadi kita pengetahuan soal kosakata dan grammar bahasa Mandarin itu luas karena kita discuss topik yang berbeda dan banyak gitu, mencakup semua gitu kira-kira teman-teman, walaupun gak semua ya. Jadi lumayan seru sih jurusan ini. Kemudian di tahun ketiga teman-teman itu ada cabang. Jadi kalau teman-teman jurusan bahasa Mandarin lebih mau ke arah bisnis, teman-teman bisa pilih Han Yuan Shangmao Fangxiang gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih ke arah budaya atau sastra, teman-teman bisa pilih Han Yuan Wenhua Fangxiang gitu. Untuk jurusan ini tuh kayak gitu pembagiannya di tahun ketiga. Dan kalau yang beasiswa, termasuk saya pribadi, karena saya dapat beasiswa, puji Tuhan, puji syukur. Jadi saya
diwajibkan untuk ambil yang Shangmao Fangxiang atau yang jurusan lebih mengarah ke bisnis gitu. Jadi di tahun ketiga itu saya punya mata pelajaran wajib tentang bisnis gitu teman-teman ya. Tapi karena saya juga suka sastra, lebih ke penasaran gitu sih. Jadi saya tetap ada pilih juga gitu. Jadi kan kalau materi wajibnya atau pelajaran wajibnya yang harus saya pilih kan ada yang berkaitan dengan bisnis. Tapi sebenarnya saya bisa pilih, asal jadwalnya gak bentrok aja itu saya bisa tetap pilih jurusan yang itu, yang Wenhua gitu, yang Wenhua Fangxiang. Intinya untuk teman-teman yang mau belajar jurusan bahasa Mandarin, better untuk telaah lagi jurusan teman-teman tuh apakah sastra bahasa Mandarin atau bahasa Mandarin doang. Dan apakah kelasnya dengan orang lokal atau tidak, atau yang semuanya orang internasional gitu. Karena benar-benar akan berbeda vibes-nya, akan berbeda juga materinya, dan akan berbeda juga cara guru-guru itu memperlakukan teman-teman. Dengan lokal itu, gurunya udah nggak peduli kamu lokal atau internasional. Orang internasional akan diperlakukan seperti orang lokal juga. Jadi kamu nggak akan dianggap ya udah gitu. Kalau kamu nggak paham lah gitu. Nanti kalau internasional kan nggak gitu. Lebih diperhatiin lah. Ya gitu aja sih. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye bye.